Selamat untuk semua di tanah air Papua Selatan. Saya Leonardus Deongkat Moywen alias Donggasi, yang sering juga dibilang Leo. Pada saat kesempatan ini saya mau sampaikan pesanan dan saran kepada kita semua di Papua Selatan ini, khususnya untuk masalah problem sosial, yaitu problem saat ini yang paling sulit kami hadapi adalah masalah hak untuk mendapatkan kesempatan baik di dalam pemerintah, baik di dalam kursi legislatif, dan yang lebih khusus lagi adalah kursi-kursi afirmatif atau kursi yang di mana kursi itu adalah kursi kultural. Pujian syukur Papua Selatan hari ini bisa hadir di tengah-tengah bumi Indonesia, di wilayah negara Republik Indonesia paling timur dalam hukum negara tercatat untuk mendapatkan kesempatan afirmatif. Dan hari ini saya berbangga dan saya bangga jadi anak Malin asli, Malin Anim Ha, suku Malin Anim, subsuku Mayobodol dan Makleus sebagai subkelainnya. Dan kami ini orang-orang tapal batas, maka diharapkan kepada negara, kepada pemerintah, kepada penyelenggara negara, khususnya kepada Menteri Keamanan dan HAM, kepada siapa saja yang ada hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, untuk tetap berpegang teguh kepada hukum Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan kepada hukum-hukum bawaannya. Bahwa sesungguhnya hak hidup untuk mendapatkan dan menyampaikan pendapatnya kepada publik, kepada umum, kepada bangsa ini, itu setiap orang mendapatkan hak. Betapa adilnya hukum negara ini. Sehingga dalam kesempatan ini saya harapkan kepada semua saudara-saudara kami se-Papua, Papua Selatan ini, dan kepada se-Indonesia ini untuk harus tawadat sebagai warga negara Republik Indonesia yang beradab. Yang tidak tawadat itulah mereka setan, itulah mereka iblis yang harus dapat gelar itu zohul, yang artinya tidak perlu untuk hidup karena itu sudah tidak tawatur dan tidak tawadat. Kursi afirmatif adalah kursi kultural, kursi orang-orang asli di masing-masing daerah. Malin Merauke adalah rumah kita, rumah saya dan saudara-saudara saya yang mama bapak asli dari Malin. Maka kursi Malin harus diperolehkan, yang diperbolehkan untuk mendapatkan kursi itu adalah yang benar-benar anak adat asli Malin Merauke. Saya harap untuk kepada penyelenggara, khususnya kepada Panpil dan Pansel, seleksi orang itu baik-baik, lihat dari dia punya asal usul dan darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Kalau darah lain-lain kotor-kotor itu tante-tante, nenek-nenek, anak itu taruh di belakang. Kami tahu dalam perang, menghadapi perang suku itu, kami yang harus di depan, kami yang kepala perang, bukan tante-tante puanak. Tante-tante puanak untuk bantu kita melawan musuh. Maka dalam hal ini, hari ini kita harus kita anggap yang lain itu musuh. Dan musuh kita adalah mereka yang menyalahgunakan aturan adat, atau yang tidak sama sekali mengerti tentang adat istiadat adat kami anak tanah, anak asli Malin di Merauke, di Asmat, di Mapi, dan di Bofndigul atau di Muyu Mandobo dan Muyu Wambon. Mereka yang di Wambon ya Wambon, mereka yang di Muyu, yang mereka yang di Asmat, yang di Mapi. Jadi sungguh sangat bijaksananya pemerintah ini, sehingga mereka di saat kesempatan emas ini bisa memberikan kesempatan kepada kami anak-anak asli untuk mendapatkan kesempatan yang Tuhan berikan hanya kepada kami, masing-masing wilayah, masing-masing kabupaten, masing-masing daerah. Bahwa yang bisa mendapatkan hak adalah yang pertama-tama saya garis bawahi bahwa anak adat itu yang benar-benar anak adat.
Anak-anak yang saya maksudkan di sini adalah mereka yang bapa mamanya atau hasil dari bapa asli dan mama asli. Artinya bahwa mereka yang dikukuhkan atau yang namanya anak adat juga adalah mereka-mereka yang dinobatkan oleh adat. Dimasukkan, kami tak lupa. Tapi di hajatan negara ini, di pesta politik ini, di kesempatan yang bagus ini, yang dimaksudkan dalam anak asli, anak adat adalah anak asli. Bukan anak adat saja, tapi saya tekankan di sini, anak asli. Jadi kalau Merauke berarti anak asli Malin Anim Ha. Yang artinya anak asli Malin, Bapa Malin, Mama Malin. Dan mereka yang dikukuhkan atau diangkat itu, mereka itu adalah Seplekanim. Yang maksud di sini adalah Zetianim, Zetianim. Artinya manusia yang punya tanah, punya dusun, punya marga tetap, dan dia tahu sedikit tentang silsilah keturunan dari Kondo sampai Digul. Bukan dari mana-mana, dari arah barat menuju ke timur. Itu tidak. Kami tidak itu. Itu berarti yang dimaksud saya itu adalah tante-tante puanak. Tante-tante puanak itu atau nenek puanak atau tete puanak, nenek punya anak itu artinya mereka masuk di dalam anak adat seplek. Bukan zeti, bukan anak yang punya hak penuh. Yang punya hak sulung adalah yang betul-betul dari asli mama Malin, Bapa Malin atau Bapa Muyu, Mama Muyu atau Bapa Asmat, Mama Mapi atau Bapa Mapi, Mama Mapi atau Bapa Asmat, Mama Asmat. Begitu. Untuk Papua Selatan ini. Bukan anak yang diangkat. Yang tadi itu kita bilang seplek itu bukan. Anak adat berarti itu siapa saja. Siapa suku mana saja boleh jadi anak adat di sini. Tapi bukan itu yang dimaksud. Di mana Yesus Kristus masuk ke dalam sini mengatur kami, melatih kami, menyadarkan kami sebagai manusia yang beradab. Manusia yang beradab. Manusia yang beradab. Yang artinya tahu adat, tahu aturan, tahu dusun, tahu saudara, tahu tante punya anak. Dan tahu saudara-saudara sebagai pendatang untuk penumpang pembangunan. Itu maksud saya. Adil kan? Kalau kita bisa lihat, oke, saudara-saudara pendatang kamu rebut di kursi DPR. Karena itu kursi untuk kita bermain politik di situ. Oke, afirmatif itu hanya cuma 2-3 kursi. Kasihan mabate, kenapa kamu terlalu rakus begini? Ingat kata itu, mabate. Kasihan tinggal kita ini tinggal mau bilang saja sudah matuale, kamu ambil sudah kampung, dusun, tanah sudah. Jangan sampai kita orang asli begitu. Namek namuk semua kamu pendatang, kamu siapa saja, Monggo kah, Jawa kah, Kei kah, siapa kah, Cina kah, keturunan siapa saja, namek-namek dari Sorong, Jayapura, dari seluruh Papua. Tolong hargai itu, jangan sampai kita bilang mabate sudah untuk kamu sudah Merauke. Sehari ini orang Buti tidak ada. Kami ini dari Makleo yang ada bicara. Sampai kita sudah lupa diri kita. Dan satu ingat, ini pintu gerbangnya hati kudus Yesus. Di tanah Anim Ha ini, tanah suci ini. Sehingga ingat itu, satu itu. Karena tanah suci, siapa yang merusak tanah suci ini, hukumannya seperti yang hari ini kamu rasakan. Sadar sudah itu. Siapa yang jual mama, siapa yang jual tanah suci, dia mati. Sebab tanah, tumbuh-tumbuhan, rawa, dusun, dan manusianya adalah gambaran wajah Allah. Gambaran wajah Allah. Di mana Allah itu ada di dalam pohon pisang, di dalam pohon sagu, kelapa, ikan, daging, dan hari ini kami bisa bicara sebagai anak adat. Asli Malind. Dalam pikiran saya, dalam benak saya, Tuhan memberikan peluang dan kesempatan untuk kita mendapatkan hak sulung kami, untuk mendapatkan kursi-kursi dan hak hidup di Merauke sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat, bermoral,
dan berakal sehat, akal budi kepada Tuhan dan melalui siapa-siapakah mereka. Sangat bangga dari saya kepada Bapak John Gluba yang telah memprakarsai, yang telah berjuang bertahun-tahun, yang telah melewati musim-musim, kesempatan-kesempatan yang begitu lama. Saya tanya kepada masyarakat Malin dan masyarakat Bovendigul, masyarakat Asmat dan Mapi. Siapakah yang memberikan kesempatan, siapa yang membuka peluang untuk ada hari ini ada kabupaten, ada pemekaran distrik, ada pemekaran kampung di Papua Selatan ini? PR untuk kita semua. Kesempatan untuk kita semua. Hari ini kita harus tahu dan menggarisbawahi bahwa sebagai manusia Malin yang sejati, yang punya moral, punya martabat, coba hargai itu. Hargai dan menjunjung tinggi kepada Tuhan bahwa Tuhan melalui mereka ini, hari ini Papua Selatan bisa hadir, dan hari ini kami bisa rebutan. Begitu banyak suku, begitu banyak orang yang hari ini toki dada, saya yang berjuang, saya ini. Kamu di mana? Kita semua ini di mana? Sementara orang tua itu kita buang dia ke belakang. Ini jangan sampai kita jadi anak kurang ajar, ndomanem, atau jangan sampai kita jadi sohu lagi yang seharusnya dibunuh karena tidak tahu adat, tidak tahu aturan, dan tidak tahu harga diri, moralitas. Etika di dalam Malin, aturan di dalam Malin adalah menghargai mereka sebagai kuyanem, sebagai pakasanem, sebagai Malin animha, sebagai orang tua, dan sebagai orang yang punya martabat. Harapan saya, menurut saya, pikiran saya, dan menurut pengamatan saya, dan selama ini saya alami bertahun-tahun ini. Dan dari pikiran saya, bukan karena terganggu kalau pikiran orang lain. Saya tahu bahwa awal mula perjuangan Papua Selatan adalah Bapak John Gluba Gepse. Orang Mayo Bodol. Orang suku Mayo Bodol dalam Malin ini. Dan mereka Soso Mesam Imo, mereka mengakui bahwa, dan mereka memberikan julukan dengan nama Bakau. Saya tidak mengerti arti kata orang asli Malin di sini. Soso Mesam yang punya tanah, punya kota, punya hak di sini, punya hak marga dan punya hak dusun. Tapi mereka menamai dia. Dan dengan julukan itu artinya bahwa dia mendapatkan gelar di atas gelar. Sebagai pakasanem, sebagai kuyanem, sebagai pemimpin untuk melawan segala kegelapan, segala penjajahan, bentuk penjajahan apa saja. Dan orang tua itu harus dihargai. Menurut saya dia adalah kunci kedamaian. Dia yang membawakan perdamaian sehingga hari ini ada Papua Selatan. Hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk duduk di kursi-kursi yang disiapkan. Dan hari ini Malinanim, orang tua adat, pemangku adat, meja hijau, meja konstitusi adat, salor. Saya mohon, menurut mata saya yang saya lihat kemarin rapat di salor itu, kenapa ada anak adat? Kenapa yang maksud saya, orang tua dalam kesempatan ini kesempatan emas. Ini kesempatan yang luar biasa, yang tidak seperti biasa-biasanya. Dan kesempatan ini hanya ini saja. Inilah yang namanya kesempatan. Artinya besok itu tidak ada kesempatan seperti ini lagi.
Kenapa di kesempatan yang sangat emas, yang sangat genting, yang sangat tidak ada kesempatan lain lagi. Orang tua dalam hal pengambilan keputusan bisa merekomendasikan, mengeluarkan rekomendasi banyak dan kacau. Oke, boleh banyak dan kacau. Yang penting yang saya ingin adalah anak adat malin anim asli. Saat ini kami dalam keadaan kacau. Ya, walaupun karena keterlambatan sebelum start MRP harus terjadi, tapi itu saya tidak persoalkan. Yang saya persoalkan mau jadi kapan, tapi keputusan itu harus betul-betul itu suci murni. Yang tidak ada kendali-kendali lagi, tidak boleh dikendalikan. Rapat adat itu tidak boleh ada selain Kunam dan Mitawal, selain tua-tua pemangku 4 golongan. Tidak boleh pemangku yang lain selain ketua-ketua adat, perwakilan Imo, perwakilan Mayo, perwakilan Soso Mesam yang ada di mana-mana di bumi Anima ini. Tolong sekali lagi, saya harapkan supaya orang tua dalam mengambil keputusan, membuat suatu rekomendasi, tidak perlu karena ada dorongan. Uang itu bukan budaya kita. Dan janji-janji yang lain itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan yang diambil atas dasar dialog antara marga, antara batas dusun, antara kampung dengan kampung, antara golongan dengan golongan, antara tuadat dan tuadat. Maka proses yang harus dilalui adalah untuk mengambil keputusan adalah mulai dari ketua-ketua adat menilai sosok seorang yang akan dipromosikan atau yang akan direkomendasikan. Siapapun dia. Tapi benar pertama itu dengan dasar harus dilihat dia itu siapa. Apa anak adat atau dalam tanda kutip anak adat asli Malin yang berasal dari 4 golongan. Bukan yang berasal dari mana-mana baru angkat di tengah jalan lalu hari ini kasih permandikan yang tidak pernah lahir dari kandungan mama bapa. Itu maksud saya. Saya Leonard Dihonggat yang ungkapkan ini. Bila ada tidak senang atau kurang senang dengan pernyataan saya ini, saya siap 24 jam sebagai anak adat Mayo Bodol. Asal saya dari kampung Bibikem, Mayo Bodol, Malin Makleu. Saya bicara sebagai anak adat yang juga diutus oleh Meja Hijau, golongan Mayo sebagai kakak, kami angkat Mayo Daman yang kedudukannya dikliki oleh Bapak Wanduri. Saya berjunjung tinggi atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya, ke pundak saya. Sehingga saya dengan sangat menyesal dan sangat prihatin kepada orang tua-tua yang kemarin bisa mengambilkan keputusan karena dorongan, karena kekuatan budaya lain masuk melalui darah dan sendi-sendi orang tua sehingga tidak membaca situasi ini. Maklum, orang tua dibandingkan dengan mereka yang memainkan skenario ini beda. Mereka adalah sarjana, doktor, dan mereka adalah orang-orang pintar. Sementara mereka tipu-tipu, mereka bohong, mereka kendalikan otak dan karakter orang tua-tua adat hari ini. Kepada orang tua-tua adat, pemangku adat, dan kepada Mitawal dan Kunam, saya sangat menyesal. Dan hari ini saya memberikan suatu pencerahan
bahwa kita harus sadar ini. Saat ini kami dalam cengkraman yang membuat keadaan Merauke ini bisa kacau. Bisa kacau ketika kami dari antara golongan-golongan kami tidak satu. Persatuan hanya bisa ada karena tidak ada sengketa. Tidak ada persoalan antara kami di masing-masing golongan. Kami tahu adat Malin besar ini dari Kondo sampai Digul adalah kami. Dan kami yang memangku, kami yang bicara dan kami yang diajukan sebagai calon-calon anggota DPR kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Dan saya tahu persis bahwa kehendak tua-tua adat itu seperti itu, bahwa kami yang harus ini merindukan. Cuma dalam permainan kotor yang kemarin baru saya lihat dengan mata kepala sendiri di salor, di meja hijau, meja suci. Kenapa harus ada tai di situ? Kenapa harus bukan kunam dan adat yang berdiri di depan untuk mengatur kita? Kenapa harus seorang polisi yang bisa mengatur dan menawar-nawarkan kami untuk mengeluarkan pendapat dan tidak diberikan kesempatan bicara? Mic tidak bisa diberikan. Padahal hanya cuma satu kata saja yang menjadi persoalan besar. Dua kata, yaitu kata asli yang sebenarnya sudah ada di dalam Pergub. Di dalam Pergub itu jelas bahwa kata asli, Malin asli itu sudah ada. Kenapa kemarin rekomendasi itu tidak diberikan? Ini kan jelas bahwa mereka itu kebakaran jenggot dan mereka itu berarti itu tante-tante puana. Berarti mereka itu orang Malin nomor 2. Berarti mereka itu anak adat. Begitu. Bukan mereka sohul, bukan mereka ndomanem, bukan mereka orang tidak baik, bukan orang mereka jahat. Tapi kami tahu, kami orang Malin yang punya wibawa, kami punya harkat dan martabat. Kami tahu aturan adat itu lebih tegas, lebih tepat. Menurut saya anak Malin, aturan adat itu tepat. Kami tahu bahwa porsi ini yang duduk sebagai bantuan atau yang ada di dalam barisan perang ini, barisan kami anggota ini, itu adalah tanta-tanta puanak untuk memperkuat. Jadi kami yang harus ada di garda depan. Kami ada yang harus nomor 1, nomor 2, 3 itu boleh tanta-tanta puanak. Boleh kamu anak adat boleh baris di situ. Tapi anak adat asli Malin itu harus di depan yang punya kursi. Masanya kursi afirmatif 2, 3 kok kamu harus rebut lagi, ambil piring makan itu lagi. Padahal piring makan itu kasihan. Sementara yang terbuka untuk orang lain atau saudara-saudara pendatang yang lain, ada kan kursi partai-partai. Tidak bisa tanta-tanta kamu masuk di partai itu untuk bantu kami. Kami kemarin hanya cuma MRP dan DPR kok yang hanya cuma 2-3 kursi. Masa tanta-tanta harus ambil hak? Hari ini boleh kamu tahu bahwa pengacau dan GPK itu kalian itu sudah. Kalian yang mengatur kami orang Malin yang asli. Yang anak adat ini yang bikin rusak. Makanya terkesan bahwa Malin makan Malin. Yang Malin makan Malin ini, yang orang adat, anak adat makan anak adat ini, adalah kalian yang tanta-tanta puanak ini. Kamu dengar baik-baik, ini saudara saya, kampus saudara ini, Diongat yang ada bicara. Saya ini om puanak, bukan tata puanak, supaya kamu tahu itu. Saya ini kampung om yang punya anak, Gap yang punya anak. Begitu. Hari ini harus kamu catat itu. Catat dan camkan baik-baik supaya kamu tidak dihina, supaya moralitas kamu itu tidak hilang. Martabat kamu itu tidak hilang. Kamu itu barisan kedua dan ketiga. Mohon maaf saudara-saudara. Saya tidak marah kamu, saya anak Malin, saya tahu aturan. Tanta-tanta anak itu harus berdiri belakang. Yang dimaksud, yang tadi saya katakan bahwa kalian yang dikukuhkan sebagai seplek anim itu, kamu masuk itu nomor 2. Yang kami yang anak asli, bapak mama asli itu di depan. Ingat dan catat itu baik-baik. Kami itu om anak yang harus di depan. Sekali lagi, kami om anak yang harus di depan. Tante anak, nenek anak itu kamu di belakang barisan. Begitu, untuk kita perang sama-sama, untuk kita lawan ini sama-sama. Begitu.
Ini pesta demokrasi ini kan bisa kelihatan ketika kita sudah bisa atur aturan ini, dan kamu juga kalau sudah tahu aturan berarti demokrasi jalan baik. Dan Merauke itu terjuluk sebagai kota yang paling aman. Ingat, catat itu baik-baik. Sebab Merauke adalah pintu gerbangnya Hati Kudus Yesus. Hari ini saya yang bicara ini adalah anak Makleo. Bagaimana dengan mereka? Aywa mabate butiani ma, kasihan. Sampai bahasa senam itu sudah hilang. Orang Marur Menggesu tidak ada. Orang Kanom sudah tidak ada. Ini bagaimana ini keadilan ini? Suku yang sebenarnya harus berdiri di tengah-tengah suku Wilku, kenapa tidak ada? Sirput sudah tidak ada. Coba, mereka itu seakan-akan itu akhirnya mau timbul di antara 4 golongan ini. Akhirnya ada pertanyaan bahwa kami ini ada 5 golongan. Sebenarnya tidak boleh ada pertanyaan macam begitu, karena kami tahu bahwa Silku itu ada di dalam Sosom. Ingat itu. Saya mohon, saya tidak punya hak bicara, tapi hari ini saya tolong kasih ingat. Harus garis bawahi, jangan berikan kesempatan untuk orang lain. Itu menurut mata saya, orang ini Malin Makleo Mayo Bodol ini, saya lihat ini, kenapa kamu harus kasih masuk anak-anak adat lagi di dalam apa nih kursi itu Sosom itu. Sementara kamu punya orang ada korban, yaitu orang suku Silku. Itu harus diingat, itu problem besar. Kenapa mereka tuntut untuk harus bikin golongan sendiri sebagai golongan tengah? Ingat baik-baik, kerusakan ada di kamu. Jadi rapat kemarin minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pemangku adat. Baik kepala ketua adat golongan 4 golongan atau ketua meja hijau, meja konstitusi yang sangat saya hormati. Yang sangat saya hormati. Kemarin kegiatan itu orang tua-tua dikendalikan. Dikendalikan oleh uang dan budaya orang lain. Budaya Malin, kalau mau bilang meja hijau yang betul-betul tidak ada kotor, adalah yang sebenarnya yang harus berdiri di atas. Yang berdiri di depan mizal, yang berdiri di atas lambang kedamaian Wati atau rempah-rempah yang dihias di situ, itu artinya orang yang betul-betul diakui, yang betul-betul mitawal, yang betul-betul kunam, bukan seorang polisi, bukan seorang anak adat, bukan seorang siapapun yang tidak berhak sama sekali untuk berdiri depan dan menasihati kita sampai berjam-jam. Dan tidak boleh ada atur-atur atau mereka seperti kemarin terjadi harus ada tawaran-tawaran. Tidak ada tawaran. Adat kita sampai baku pukul pun sudah, sampai penganiayaan, sampai darah pun tetap ada Wati. Ingat, ada Wati, masalah selesai. Karena itulah harta emas kita yang tidak ada duanya. Emas itu di bawah harga. Semua benda-benda harta kekayaan bumi itu di bawah harga dan tidak ada harga. Hukum tidak ada harga. Hukum apapun kecuali hukum adat. Di saat yang kita laksanakan itu di atas meja hijau. Di meja hijau itu berarti tidak pakai hukum-hukum lain kecuali disinkronisasikan dengan hukum negara. Hukum tertulis. Walaupun hukum adat ini tidak tertulis dan tidak diakui dalam lembaran negara apapun, dalam pasal manapun, tapi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat yang keempat, bahwa melindungi adat istiadat. Bahwa melindungi adat istiadat, mengakui adat istiadat, maka saya titipkan Malin. Berarti adat istiadat Malin diakui di negara Republik Indonesia. Dan ini yang kita harus jaga. Supaya tidak terjadi persoalan dengan hal ini. Maka tidak perlu untuk anak adat duduk di situ. Kecuali yang saya garis bawah itu anak adat asli Muyu. Anak adat asli Malindanim. Anak adat Malindanim artinya yang benar-benar mama asli, bapak asli. Bapak asli Malin atau Muyu atau Asmat atau Mapi, yang penting asli. Asli. Maksud saya asli di sini berarti yang punya dusun, punya tanah, punya marga, dan punya kehidupan sosial dan punya hak untuk hidup di sini. Kalau anak adat
kapan saja dia bisa jadi domanen. Betul. Untung kita saat ini kita belum klasifikasi dia ke dalam zoul. Zoul yang artinya tidak perlu untuk bicara di atas atau tidak perlu untuk hidup di muka bumi anima. Ini anima ini manusia sejati. Yang boleh hidup adalah manusia-manusia sejati. Yang bapak mamanya dia asal dari tanah ini. Anak tanah, anak adat Malin asli. Maka dalam kesempatan ini saya harapkan supaya ke depannya dalam kursi afirmatif DPRK, DPRP dan DPRD provinsi, DPD RI, DPR RI harus utusannya dari Papua Selatan. Dan DPR provinsi Papua Selatan harus dari 4 kabupaten atau dari suku-suku yang ada di dalam Papua Selatan. Dan bagi DPRK kabupaten artinya kita sudah membagi kursi. Untuk Muyu kau harus kembali ke sana. Jadi tidak perlu yang namanya suku Muyu diangkat dalam afirmasi, dalam kursi afirmasi, karena sudah kita bagi. Kalau untuk Mapi ya kembali ke Mapi. Malin Merauke adalah rumah kita, rumah saya. Rumah saya dan saudara-saudara saya yang mama bapak asli dari Malin. Maka kursi Malin harus diperolehkan. Yang diperbolehkan untuk mendapatkan kursi itu adalah yang benar-benar anak adat asli Malin Merauke. Untuk DPRK-nya, kalau untuk DPR provinsi ya Malin Papua Selatan. Untuk DPRK itu berarti dikhususkan untuk Merauke. Maka anak Malin yang harus duduk di situ. Saya harap ini jangan salah saya harap untuk kepada penyelenggara, khususnya kepada Panpil dan Pansel, seleksi orang itu baik-baik. Lihat dari dia punya asal-usul dan darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Kalau darah lain-lain kotor-kotor itu tante-tante, nenek-nenek, ponak itu taruh di belakang. Kami tahu dalam perang, menghadapi perang suku itu, kami yang harus di depan, kami yang kepala perang. Bukan tante-tante, ponak. Tante-tante, ponak untuk bantu kita melawan musuh. Maka dalam hal ini, hari ini kita harus kita anggap yang lain itu musuh. Dan musuh kita adalah mereka yang menyalahgunakan aturan adat atau yang tidak sama sekali mengerti tentang adat istiadat adat kami anak tanah, anak asli Malin di Merauke, di Asmat, di Mapi dan di Bofndigul atau di Muyu Mandobo dan Muyu Wambon. Mereka yang di Wambon ya Wambon, mereka yang di Muyu Muyu, yang mereka yang di Asmat, yang di Mapi.